Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Luar biasa, Luar luar biasa. biasa. Nah, Semangat, yes. di kesempatan pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai tema 8, yaitu Bumiku, subtema 1, mengenai perbedaan waktu dan pengaruhnya pembelajaran ketiga. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipimpin Mbak Jati ya. Mbak Jati, silakan. Baik, Bu, terima kasih. Sebelumnya kita memulai pada pembelajaran pagi hari ini, kita alangkah baiknya berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, dimulai. Udah cukup. Amin. Ya, terima kasih Mbak Jati. Untuk selanjutnya, kita akan belajar mengenai perbedaan waktu dan pengaruhnya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah nantinya kalian mampu mengidentifikasi karakteristik geografis negara-negara di wilayah ASEAN dengan tepat. Kemudian, kalian juga bisa menganalisis negara-negara yang ada di wilayah ASEAN dengan tepat. Untuk selanjutnya, hasil analisis dari negara-negara ini kalian juga mampu menunjukkan dengan benar. Dan yang terakhir, kalian juga dapat mempresentasikan hasil analisis kalian mengenai negara-negara yang ada di wilayah ASEAN dengan benar. Nah, Ibu akan bertanya, pernahkah kalian membayangkan untuk pergi ke negara lain? Pernah atau tidak? Pernah, Bu. Pernah, Ibu. Nah, apabila pernah, apakah mereka itu memiliki waktu yang berbeda ya dengan Indonesia? Untuk Berbeda, selanjutnya, kita akan melihat, ya berbeda. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat peta Asia. Nah, peta Asia Tenggara ini adalah terletak pada 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Untuk selanjutnya, berdasarkan garis lintangnya itu, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara ini berada di daerah tropis. Kemudian, secara geologisnya, sebagian besar wilayah Asia Tenggara itu dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania. Nah, secara geografisnya, wilayah Asia Tenggara ini berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, antara Australia dan Asia, sehingga kawasan Asia Tenggara ini juga dilalui jalur pelayaran antara Asia Timur dan Asia Selatan. Sehingga hampir seluruh wilayah Asia Tenggara ini memiliki kesamaan, yaitu dilalui oleh pegunungan muda yang masih aktif. Sehingga kenyataannya ditunjukkan dengan seringnya adanya gempa vulkanik dan gempa tektonik. Kalian merasakan gempa ya, yang ada di Indonesia ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, sehingga tinggi curah hujan ini juga menyebabkan Asia Tenggara itu banyak hutan lebat dan juga terjadinya musim penghujan dan musim kemarau. Nah, untuk selanjutnya, kita akan melihat peta Asia Tenggara nih. Nah, Ibu akan bertanya, negara-negara apa yang terletak di kawasan Asia Tenggara? Coba dilihat peta Asia Tenggaranya. Apa saja? Yang pertama ada Myanmar. Thailand. Iya betul, Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Darussalam, Indonesia, Indonesia, Singapura. betul Mbak Jati, Mbak Rita, Mbak Aziza. Pintar semua ya. Ya, Bu. Ya. Ya, ada 11 negara ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat peta negara Singapura nih. Udah dilihat? Nah, kita akan belajar mengenai keadaan alam yang ada di negara Singapura. Keadaan negara Singapura ini, nah selanjutnya, Singapura ini merupakan negara kepulauan, yaitu Pulau Singapura dengan ukuran panjang 41,8 km dan lebarnya 22,9 km. Merupakan pulau terbesar di negara itu, sehingga hampir semua wilayahnya itu berupa dataran rendah, sehingga suhu udara di Singapura itu rata-rata 26 derajat Celcius. Nah, Republik Singapura sendiri terletak di 137 km di utara Khatulistiwa. Selat Johor memisahkan antara Malaysia dan Singapura. Untuk selanjutnya,
Singapura ini juga merupakan negara kepulauan yang memiliki 63 pulau kecil. Banyak juga ya. Pulau-pulau itu antara lain adalah Pulau Tekong, Pulau Ubin, dan Pulau Sentosa. Nah, lokasi tertinggi di Singapura ini berada di Bukit Timah dengan ketinggian 163,63 meter. Sehingga cagar alam yang terkenal terletak di Bukit Timah. Nature Reserve ada pula Taman Botani yang terkenal yaitu Singapore Botanic Garden. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengenal Singapura itu ibu kotanya apa saja. Ibu kotanya ada Singapura, luasnya 622 km persegi, kelompok etnisnya ada Tionghoa, Melayu, India, bahasanya Melayu, Cina, Tamil, Inggris, agamanya yang paling besar itu ada Tao, kemudian Buddha, Islam, Kristen. Lagu kebangsaannya apa Mbak Rita? Majulah Majulah Singapura. Singapura. Kemudian pemerintahannya? Republik. Nah, pemerintahannya Republik, kepala negaranya seperti Indonesia yaitu Presiden, kepala pemerintahannya Perdana Menteri, dan mata uangnya adalah dolar Singapura. Selanjutnya, siapa yang mau membacakan teks mengenai negara Singapura? Silahkan. Jati. Nah, silahkan Mbak Jati, yang teman-temannya menyimak ya. Baik, Bu. Singapura jadi negara maju dan sangat terkenal di dunia. Meskipun luas wilayahnya tidak seberapa, tetapi Singapura menjadi salah satu tujuan wisata dunia. Nah, selain perkembangan yang pesat, negara Singapura ternyata juga mendapatkan predikat negara bersih di dunia. Rakyat dan pemerintahan Singapura sangat sadar dan peduli akan kebersihan lingkungannya. Bahkan, untuk menjaga kebersihannya, pemerintah Singapura telah membuat peraturan ketat untuk seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Dari segala lingkup tentang aturan untuk kebersihan semuanya harus ditaati. Bahkan tidak menyiram toilet saja akan dikenakan denda sangat tinggi. Nah, bagus. Untuk selanjutnya, Ibu akan menjalankan materinya. Selanjutnya adalah hal-hal positif apa yang dapat kita contoh dari Singapura. Tadi ayo apa? Negaranya adalah negara yang maju, kemudian terbersih di dunia, kemudian warga negaranya itu sangat patuh terhadap peraturan. Iya betul. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah, mungkinkah negara Indonesia itu bisa menjadi salah satu negara terbersih di dunia seperti Singapura? Bisa atau tidak, teman-teman? Bisa, Bu. Bisa, asalkan warganya itu patuh pada patuh pada tata-tertib pemerintah, kemudian menjaga kebersihan. Iya, betul ya. Nah, untuk selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk tujuan tersebut agar nantinya Indonesia itu dapat bersih? Gimana? Ayo, ada yang bisa menjawab? Membuat aturan yang sangat ketat dan adil dalam hukum, Bu. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan, Bu. Menyediakan fasilitas umum yang memadai. Iya betul, pintar-pintar semua ya. Dan juga warga Indonesia juga harus andil dan turut menjaga kebersihan yang ada di Indonesia. Nah, sehingga kesimpulannya adalah Asia Tenggara ini terletak pada 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan, sehingga hampir seluruh wilayah Asia Tenggara ini berada di daerah tropis. Kemudian, secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara ini dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania. Dan secara geografisnya, wilayah Asia Tenggara ini berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, antara Australia dan Asia. Sehingga di kawasan Asia Tenggara ini berlaku musim penghujan dan musim kemarau. Kemudian Singapura ini merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah 622 km persegi. Dan lokasi Singapura itu berada di antara negara Malaysia dan Indonesia, serta memiliki cagar alam yang terkenal di Bukit Timah Nature Reserve dan juga negara yang terbersih di dunia. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran hari ini mengenai tema 8, subtema 1 dapat
bermanfaat bagi kita semua. Nah, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Mbak Rita ya. Silakan Mbak Rita untuk memimpin doanya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Rita. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.